Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sudah jam 3 pagi. Alhamdulillah masih terjaga dan masih sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, ada beberapa pertanyaan atau orang yang tanya pada saya, Pak, berapa sih sebenarnya tarif atau ongkos bisaroh bekam? Ini ya, saya itu tidak pernah mentarif atau mentarget pasien satu kali pun, saya belum pernah ya, belum pernah. Tapi andai kata murid-murid saya mentarget, mungkin itu karena lokasi ya, tempatnya. Kadang-kadang orang itu kalau nggak di tarif tertentu itu segen, terus nggak mau datang, ya monggo dipersilahkan. Akan tetapi kalau ada orang yang tanya kepada saya, tarif bekam itu berapa sih? Jadi tarifnya itu begini, saya selama menjadi ahli terapi bekam ini, orang yang ngasih saya dari mulai yang hanya mengasih terima kasih Pak sudah ditolong, hanya terima kasih, terus saya balas ya sama-sama, ya dungo dinungo, doanya saja Pak Bu, semoga saya selalu istiqomah untuk bisa menolong orang. Dari itu jawaban saya. Bisaroh bekam yang pernah saya dapat itu dari hanya ucapan terima kasih sampai yang tertinggi tiket umroh bersama uang sakunya. Nah, ada yang ngasih 50, 100, 150, 300, enggak tentu. Saya enggak pernah narjet, enggak dikasih pun enggak masalah, saya tidak memeras. Karena apa? Alasan saya, karena ilmu yang saya miliki ini bukan milik saya, ini adalah satu ilmu titipan. Dan saya juga tidak bisa menyembuhkan. Andai kata ada penterapis yang mengatakan atau mentarif, artinya dia itu merasa memiliki ilmu atau istilahnya merasa bisa menyembuhkan. Lah ini yang saya hindari, ini saya pribadi. Tapi kalau murid-murid saya misalkan kayak di Jakarta, kalau nggak ditarif, yang gimana, ditarif itu gimana ya terserah. Itu penyesuaian kayak yang di Kalimantan, yang di Hong Kong. Itu pasti sudah pada umumnya kalau yang di Hong Kong itu ya 250, 300 seperti itu. Ya. Tapi itu bukan ajaran dari Singowanti, tidak. Itu penyesuaian karena lokasi, ya. Karena lokasi. Nah, untuk yang di Singowanti, apalagi kalau di Padepokan Jumat itu selalu gratis. Siapa saja yang datang, baik itu orang kaya, orang tidak punya, siapa saja yang datang di Jumat Berkah itu ya tetap gratis, ya tetap gratis. Dan itu sudah saya lakukan istiqomah selama 4 tahun lebih di Padepokan untuk mengadakan bakti sosial Jumat Berkah, dan ini banyak diikuti oleh teman-teman atau murid-murid ahli terapi bekam Singowanti Indonesia. Jadi untuk saya pribadi ya, saya tidak pernah mengajarkan untuk mentarif seseorang. Tapi kalau ada murid-murid saya misalkan yang narif, ya nggak masalah, nggak apa-apa, gitu, nggak apa-apa. Kalau dulu saya larang jangan tarif, tapi terbentur dari situasi, kondisi macam-macam, ya sudah terserahlah, itu mengikut sikon ya, mengikut sikon. Dan kemarin itu saya mempunyai pasien ya, ini di tempat saya, di daerah saya ya, daerah saya mau Jagung itu. Saya mempunyai pasien ibu-ibu yang gundul itu, yang kepalanya keluar binatang, pipinya keluar binatang, matanya keluar binatang, di tenggorokan keluar binatang itu. Alhamdulillah saya bekam yang istilahnya hitungannya itu dulu sebelum dibekam itu keluar sampai 7-9 kali binatang itu keluar dari kepala. Tapi setelah dibekam kadang keluar kadang tidak, 1 ekor gitu ya keluar. Tapi sekarang
alhamdulillah sudah banyak perubahan, dan Jumat ini saya suruh lagi ke Padepokan untuk istilahnya itu kontrol. Beliau pernah mendatangi seorang penterapis bekam di daerah saya juga ya, di daerah saya juga. Dan beliau itu mengaku murid Singowande, padahal itu bukan murid Singowande ya, bukan murid Singowande. Saya hafal betul, istilahnya murid-murid saya itu hafal betul. Dan dia itu ditarget 3 juta. Kalau membayar 3 juta ya beliaunya itu mau membekam. Akhirnya nggak jadi dilakukan pembekaman karena nggak ada duit. Kemudian ada teman yang ngasih tahu untuk datang di Singowande hari Jumat. Tetap saya berikan gratis walaupun penyakitnya berat. Betul-betul berat, non medis ya. Masalahnya itu non medis. Sampai Bunda dan hadirin yang ada di Padepokan juga Mbak Muti sampai muntah-muntah ketika saya praktek untuk mengeluarkan non medis tersebut ya. Itu pun tetap saya berikan gratis. Bahkan karena perhitungan waktu sebelum hari Jumat saya suruh datang. Untuk hari Selasa tolong datang lagi Bu ya. Nah, kalau hari biasa kan biasanya orang-orangnya subisaro ya. Karena ini orangnya sudah saya masukkan ke kategori pasien sosial, maka datang di hari Selasa kalau nggak salah itu, ya tetap saya gratiskan. Jadi target saya pasien ini agar sampai sembuh total ya, sampai sembuh total. Karena penyakit itu biasanya tidak bisa disembuhkan atau tidak bisa dinetralisir hanya 1 kali pembekaman. Butuh beberapa kali gitu ya. Nah itu jadi ini yang saya istilahnya saya lakukan ya. Jadi yang gratis ya gratis gitu. Terus tadi ada yang tanya juga, Pak berapa titik sih pembekaman yang paling banyak? Tidak ada untuk bekam tidak ada ukuran titik yang paling banyak. Itu berapa kop yang paling banyak boleh di kop kan itu nggak ada. Kita mengikuti istilahnya level daripada penyakit itu, dan itu saya ajarkan di grup WA ya. Terus ada berapa hari sekali Pak dibekam? Kalau orang sehat 1 bulan sekali. Kalau orang sakit ya, kalau orang sakit misalkan bekam full itu boleh dibekam lagi itu 5 hari ya, 5 hari itu kalau bekam full. Kalau nggak full ya nggak masalah. Sekarang bekam tangan, besok bekam pinggang, besok bekam kaki, ya nggak masalah. Karena apa? Tidak full ya, istilahnya itu tidak full. Nah ini yang perlu saya sampaikan kepada panjenengan semuanya. Jadi tidak ada jumlah titik terbanyak atau paling banyak maksimal sekian, tidak ada ya, maksimal sekian itu tidak ada. Terus ada yang lagi tanya, Pak ketika membekam misalkan di punggung, area mana yang didahulukan dipantik? Bebas ya. Kalau Singowande itu mengajarkan ketika panjenengan membekam punggung katakanlah ya, itu cari yang paling hitam itu dahulukan. Karena apa? Karena yang paling hitam itu adalah puncak masalahnya di situ. Bisa dimungkinkan kalau dipantik awal itu bisa terkeluar darah atau toksin lebih banyak. Kalau nggak keluar ya bisa dipantik ulang 1, 2, 3 kali tidak masalah. Kalau 3 kali sudah nggak keluar ya sudah. Tapi bukan berarti semua titik itu terus dipantik ulang, tidak usah, 1 kali saja cukup. Yang sekiranya memerlukan dipantik ulang misalkan daerahnya itu terlalu hitam, lah itu dipantik ulang karena yang hitam itu adalah di situ ada gangguan dan di situ terkumpulnya toksin-toksin. Oke ya, untuk pelajaran lebih lanjut bisa saya ajarkan di grup WA. Bagi yang belum gabung monggo dipersilakan menghubungi adminnya atau menghubungi saya, nanti saya kasih nomor adminnya ya. Nomor WA saya 082324875842. Nah ini bebas, masih saya buka pelatihan bekam gratisnya itu masih saya buka ya sampai saat ini, selagi saya masih mampu untuk mengajarkan panjenengan untuk belajar bekam secara gratis saya ajarkan. Dan alhamdulillah saat ini saya masih merasa mampu untuk mengajar panjenengan walaupun beberapa kelas yang saya ajarkan alhamdulillah sampai saat ini masih tetap terkendali ya. Syaratnya gampang, Anda harus punya alat bekam.
Alatnya belinya itu bebas, dimanapun panjenengan beli boleh ya. Begitu penjelasan dari saya, Bung Samsul Bekam, ahli terapi bekam Singowanti Indonesia, yang selalu mengajarkan pelatihan bekam gratis secara online. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.